Oke, selamat datang kembali. Kita udah sering ya bahas pentingnya mengubah cara tim bekerja biar bisa memecahkan masalah dengan lebih baik. Betul, transformasi tim itu krusial. Tapi ada pertanyaan yang mungkin lebih dasar lagi nih. Dari semua masalah yang ada di luar sana, gimana caranya kita tahu masalah mana yang seharusnya, yang paling penting untuk kita pilih dan kita pecahkan? Nah, itu pertanyaan bagus banget dan pas banget sama topik kita hari ini. Iya, hari ini kita mau coba kupas tuntas ya, bab 9 dari buku Transform, karya Marty Kagan dan tim SVPG. Fokusnya itu ke pergeseran fundamental dalam menentukan prioritas masalah. Hmm, jadi bukan cuma soal how-nya, tapi what-nya ya. Masalah apa yang dipilih? Tepat. Gimana caranya perusahaan bisa pindah gitu dari yang tadinya cuma reaktif, jadi lebih proaktif, lebih strategis, dan ini semua berdasarkan wawasan mendalam yang ya dibahas di buku ini. Jadi biar lebih jelas nih, kalau Hmm, bab-bab sebelumnya kan fokusnya ke transformasi tim ya, hmm, dari tim fitur yang cuma ya ngerjain aja, jadi tim produk yang empowered. Yang dikasih masalah buat dipecahkan, dikasih otonomi juga. iya, tim yang punya outcome sebagai tanggung jawabnya. Nah, bab ini kayaknya naik satu level lagi, ke level strategi. Bukan lagi soal gimana cara kerjanya, tapi masalah apa sih yang paling layak kita jadikan target utama. Betul sekali. Dan Ciagan itu menyoroti dengan tajam ya model lama yang sering jadi biang keroknya. Di banyak perusahaan proses perencanaan itu gimana ya? Ibaratnya jadi kayak medan perang gitu loh antar pemangku kepentingan. Oh, jadi rebutan sumber daya gitu ya? Iya persis. Masing-masing bawa jagoannya sendiri, proyek atau fitur andalan mereka. Seringkali dasarnya ya proposal bisnis tahunan yang tebel itu atau ya siapa yang paling kenceng ngomongnya. Kedengeran nggak efektif ya? Sangat politis dan reaktif jadinya. Banget. Akibatnya ya itu tadi, reaktif, terus fokusnya ke pencar-pencar. Seringkali malah jauh dari dampak nyata buat bisnis atau yang lebih penting buat pelanggan. Oke, oke. Lalu, kalau gitu, pendekatan produk yang didorong wawasan ini, menurut Kagan, secara konkret, gimana dia mengubah sumber pengambilan keputusannya? Apa bedanya? Bedanya fundamental banget. Jadi, bukan lagi daftar keinginan internal atau siapa yang paling kuat lobinya. Model produk ini mengedepankan apa yang disebut strategi produk yang didorong oleh wawasan. Insight driven lah. Insight driven, oke. Sumber keputusannya geser. Kekuatannya bukan lagi di opini internal, tapi di pemahaman mendalam soal dunia luar. Buku ini nekenin 4 pilar wawasan utama nih. Apa aja tuh? Pertama jelas, data kuantitatif. Dari analitik penggunaan produk misalnya, apa yang beneran terjadi di lapangan. Kedua, nah ini penting, wawasan kualitatif. Kualitatif maksudnya wawancara gitu. Iya, tapi bukan sekedar nanya mau fitur apa, tapi percakapan mendalam sama pelanggan soal masalah yang mereka hadapi. Bukan solusi yang mereka bayangin ya. Kadang-kadang solusi usulan mereka bisa salah, tapi masalahnya itu nyata. Ah, oke, oke. Fokus ke problemnya ya. Terus yang ketiga, Ketiga, potensi dari teknologi baru. Apa sih yang sekarang jadi mungkin dilakukan, yang sebelumnya nggak bisa? Keempat, ya pemahaman soal tren industri dan lanskap kompetitor kita. menarik ya, sumber keputusannya jadi lebih keluar gitu. Berarti ini butuh fokus yang tajam banget dong ya. Gimana Cagan mengaitkan antara wawasan ini sama kebutuhan buat fokus? Oh, erat banget kaitannya. Strategi berbasis wawasan ini, ya mau nggak mau maksa perusahaan buat milih. Nggak bisa semua diambil. Hmm, Kayak kutipan terkenal dari Jim Barksdale yang juga disinggung di buku ini. Yang utama adalah menjaga agar hal utama tetap menjadi hal utama. Intinya ya fokus. jaga hal utama tetap jadi hal utama. Oke, Fokus ini krusial banget, biar sumber daya kita yang terbatas itu nggak kebuang sia-sia kemana-mana. Strategi produk yang bagus itu, Cagan bilang, berfungsi kayak pengganda kekuatan, force multiplier. pengganda kekuatan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, dengan fokus ke masalah yang paling penting berdasarkan wawasan tadi, setiap upaya tim itu dampaknya bakal jauh lebih gede ke tujuan strategis perusahaan. Energinya nggak nyebar percuma gitu loh. Fokus emang kunci sih, tapi fokus tanpa arah jangka panjang kayaknya kurang nendang juga ya. Gimana buku ini nyambungin strategi harian ini ke gambaran besarnya? Tentu aja nyambung. Strategi ini kan nggak berdiri sendiri ya. Dia itu hidup dalam kerangka yang lebih besar, yaitu visi produk atau product vision. Visi produk, oke. Cagang menggambarkannya bukan cuma slogan bagus gitu aja,
Tapi sebagai narasi yang inspiratif, jangka panjang, biasanya 3-10 tahun ke depan, tentang gimana perusahaan kita ini secara signifikan bakal bikin hidup pelanggan lebih baik. Jadi semacam bintang utara gitu ya? Pemandu arah? Persis. Itu bintang utaranya yang nyatuin semua tim produk. Meskipun mungkin mereka lagi ngerjain masalah spesifik yang beda-beda, tapi semuanya gerak ke arah tujuan inspiratif yang sama itu. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Ini bukan sekedar ganti proses loh, tapi lebih ke perubahan mindset. Iya, cara berpikirnya yang berubah. Dari yang tadinya modenya reaktif, selalu mengejar permintaan fitur terbaru, panik gara-gara langkah kompetitor, atau sibuk madamin kebakaran internal, jadi mode proaktif. Anda secara sadar milih medan perangnya, masalah mana nih yang paling layak kita selesaikan. Dan pilihannya itu berdasarkan pemahaman mendalam soal pelanggan, data, teknologi, dan tujuan jangka panjang Anda. Caga nekenin banget, inilah jantungnya inovasi berkelanjutan. Kemampuan buat mendisrupsi diri sendiri sebelum kita didisrupsi orang lain. Ada satu lagi konsekuensi penting dari pendekatan ini, yaitu perubahan dinamika hubungan sama pemangku kepentingan internal. Oh iya, di mana tuh berubahnya? Udah nggak lagi kayak hubungan, katakanlah, pelayan sama pemesan. Di mana tim produk cuma nerima daftar permintaan fitur aja. Jadi bukan lagi sekedar order taker gitu ya? Bukan. Ini jadi hubungan kolaborasi yang sejati. Tim produk yang dipandu visi dan strategi berbasis wawasan tadi, kerja bareng sama pemangku kepentingan, buat nemuin solusi yang efektif buat pelanggan. Dan juga nguntungin buat bisnis. Jadi tanggung jawabnya bareng-bareng ya? Betul, ada tanggung jawab bersama untuk mencapai outcome, bukan cuma nyelesain output atau fitur aja. Ini perubahan budaya yang, ya lumayan signifikan sih. Nah, ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif nih yang penting buat Anda renungkan. Coba deh lihat sekeliling Anda, di lingkungan kerja Anda. Waktu prioritas itu ditentuin, seberapa besar sih keputusan itu benar-benar lahir dari wawasan mendalam soal pelanggan, dari data nyata, dari potensi masa depan? Atau, jangan-jangan seberapa sering keputusan itu lebih didikte sama siklus anggaran tahunan aja, atau tekanan internal jangka pendek, atau mungkin permintaan mendesak dari pihak tertentu di dalam organisasi. Wah, itu pertanyaan yang dalam banget sih buat direnungkan ya. Milih masalah yang tepat buat dipecahkan, seperti yang dijabarin dengan kuat di bab 9 Transform Dini, itu benar-benar fondasi strategi yang sesungguhnya. Fondasi yang sering dilupakan kadang. Iya. Ini soal pergeseran dari sekedar sibuk ngerjain banyak hal. Jadi benar-benar fokus ke yang paling berdampak. Dari reaktivitas menuju proaktivitas yang dipandu oleh visi dan, yaitu tadi, wawasan.